Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Handayani, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD semester 7 dengan NIM 877822352. Saya di sini akan praktek mengenai simbiosis. Simbiosis adalah bentuk hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan salah satu pihak, atau netral. Tujuan mempelajari simbiosis ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis di lingkungan sekitar. Adapun macam-macam simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan di mana kedua organisme saling menguntungkan. Contohnya, manusia dengan kucing. Keuntungan dari simbiosis ini adalah manusia diuntungkan karena merasa senang, puas, atau punya tujuan menjaga kesehatan kucing. Sedangkan keuntungan bagi kucing terbebas dari kutu yang mengganggu dan bisa menyebabkan penyakit. Jadi, keduanya mendapat manfaat dan ini termasuk simbiosis mutualisme meskipun interaksinya tidak selalu berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, manusia dengan pohon pisang. Hubungan ini termasuk simbiosis mutualisme karena kedua pihak mendapat manfaat. Manusia mendapatkan buah pisang sebagai sumber makanan, daun untuk membungkus makanan, dan batang untuk berbagai keperluan. Pohon pisang mendapatkan perawatan seperti penanaman di tempat yang subur dan terhindar dari hama berkat manusia. Selanjutnya, manusia dengan pohon singkong. Ini juga merupakan simbiosis mutualisme. Manusia mendapatkan umbi singkong sebagai sumber karbohidrat serta daunnya sebagai sayuran. Pohon singkong mendapatkan tempat tumbuh yang sesuai, pemupukan, dan perlindungan dari gangguan lingkungan oleh manusia. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Dalam jenis ini, satu organisme mendapatkan keuntungan, sementara yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya, anggrek yang menempel pada pohon alpukat. Anggrek mendapat tempat hidup yang lebih tinggi untuk memperoleh cahaya matahari yang cukup. Pohon alpukat tidak dirugikan karena anggrek hanya menempel tanpa mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Jadi, dalam hubungan ini, anggrek diuntungkan, sedangkan pohon alpukat tidak terpengaruh oleh anggrek tersebut. Selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Hubungan ini menguntungkan salah satu pihak atau disebut parasit, tetapi merugikan pihak lain atau disebut inang. Dalam hal ini, jamur kayu bertindak sebagai parasit, sedangkan pohon tempat ia menempel adalah inangnya. Jamur ini menyerang jaringan kayu dalam pohon. Terlihat pohon ini sebagian sudah membusuk dan agak rapuh. Kesimpulannya, jenis simbiosis parasitisme ini, jamur diuntungkan dengan mendapatkan nutrisi dari pohon. Pohon dirugikan karena jaringannya rusak dan bisa mati. Selanjutnya, saya menemukan ulat yang menempel di pohon alpukat. Ulat mendapatkan makanan dengan memakan daun pohon alpukat. Pohon alpukat dirugikan karena daunnya rusak yang bisa menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Dalam hal ini termasuk simbiosis parasitisme. Selanjutnya, semut di pohon mangga. Koloni semut ini merugikan pohon dikarenakan memelihara kutu daun di pohon untuk mengambil daun, juga merusak bunga mangga, serta membuat sarang yang merusak jaringan tumbuhan. Akhirnya, pohon ini sulit berbuah dan terancam rapuh dan tidak menghasilkan buah.
Jadi, kesimpulannya, dengan mengidentifikasi simbiosis di lingkungan sekitar, kita dapat memahami jenis-jenis simbiosis. Kita bisa lebih memahami hubungan antara makhluk hidup di alam maupun di sekitar kita.